Abimanyu Official. Jadi dia nge-tag Hotman Paris Official. Bang, pencerahannya, apakah anak angkat laknat ini bisa dipenjarakan? Tolong bang, bantu hukum buat nenek ini. Hai, jumpa lagi dengan Om Cipto dalam acara Kakek Bokeh. Kalau keki, boleh kepo. Oke, konten kali ini kita angkat dari Banyuasin, Sumatera Selatan ya. Ada seorang nenek yang berumur 73 tahun, namanya Siti Marbia. Ceritanya begini guys, jadi si nenek ini diusir dari rumahnya sendiri oleh anak angkatnya yang dipungut dari umur 2 tahun. Nah, perempuan nih anak angkatnya. Oke, kita spill dulu videonya ya, nanti baru kita baca komentar-komentarnya. Oke, ayo kita spill. Wah, segitu banyaknya orang di sana, tak ada satupun yang membela nenek. Kamu nak nolong gitu kan? Orang di luar nih anak ini lah. Jangan siapa? Jangan aku nih. Jangan sarungan aku nih. Dia ini nak. Kamu buangan yang bidan ini. Kalau damai bidan ini. Oi, aja masuk apa nak? Jangan ya. Aku udah kurang ini aku kebun. Wah, dipaksa keluar, lalu diboyong keluar semuanya. Oke, begitu ya guys. Videonya tadi kita udah spill. Kasihan juga ya. Di antara banyak yang hadir tuh tak satu pun yang membela si nenek. Bahkan ada anggota polisi apa, nggak tahu ya, seragam tukang parkir apa satpam apa anggota polisi tadi tuh. Oke, sekarang kita mau baca komentar-komentar dari para netizen, apa katanya ya. Oke. Ya, komentar pertama kita baca dari Prabu Samin. Kalau memang sertifikat sudah dibalik nama ke anak angkat, mohon aparat telusuri mulai dari kades, pegawai kantor, penerbit sertifikat, atau notaris kalau pakai jasanya, karena sering kejadian-kejadian gini karena permainan-permainan beliau. Oke guys, jadi banyak orang yang skeptis sama aparat pemerintah atau notaris-notaris atau yang lain-lain lah ya. Jadi ada yang skeptis, siapa tahu ini permainan. Oke, kita baca lagi komentar lanjutannya. Dari Bunga Hulaisyah, samping rumahku banget. Oh, Mbak Bunga ini ya ternyata tetangganya si nenek. Oke, Mbak Bunga Hulaisyah, kalau bisa berita-beritanya diturunkan dong. Kan itu gampang sekali investigasi karena di samping rumah. Apakah berita ini benar? Kok kelihatannya orang-orang di sana tidak ada satupun yang membela si nenek, gitu ya. Lanjut, kita baca komentar lainnya. Komentar yang selanjutnya ini berasal dari Karsyudah. Saya anak angkat dan sampai akhir hayat ibu dan bapak angkat saya tetap berbakti melebihi anak kandung. Wow, ini contoh yang baik ya. Meskipun dia anak angkat, Mbak Karsyuda ini, meskipun dia anak angkat, tapi dia betul-betul berbakti kepada bapak dan ibu angkatnya sampai akhir hayat orang tua itu. Bagus sekali. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita ya. Oke, kita baca komentar lanjutan lainnya. Oke, komentar berikutnya dari Safira Ainun. Yang mana sih anak angkatnya? Penasaran, pengen tahu modelnya. Gimana, nggak bersyukur banget, udah dibesarin tulus dari kecil sampai gede. Ya begitulah manusia. Kalau Mbak tadi tanya yang mana anak angkatnya, nanti kita spill anak angkatnya itu wanita berjilbab putih dan pakai masker. Nanti kita spill. Ya begitulah ya, namanya manusia ya, kadang-kadang lupa diri. Itu kan pepatah lama sudah mengatakan, lupa kacang pada kulitnya. Ya, air susu dibalas racun serangga. Bukan, air susu dibalas air tuba. Ya udah, lanjut lagi komentar dari Mitahu. Tetangga gue pungut anak, udah gede emaknya sering digebukin sama anak pungutnya. Mending pungut anak kucing dah. Memang banyak sekali ya kejadian-kejadian di sekitar kita, di lingkungan hidup kita. Ada orang yang
mengangkat anak, terus anaknya betul-betul berbakti. Tapi ada juga anak angkat yang kurang berbakti, bahkan durhaka ya, ibunya aja dipukul. Nah, kata si Mbak Mita ini, mendingan mungut anak kucing dah katanya. Ya ya, anak kucing bisa ngeong-ngeong, bisa ini. Oke, cuman anak kucing nggak bisa dapat hibah. Oke, komentar lanjut lagi dari Ayu 01. Anak angkatnya nikah sampai 4 kali, pasti tidak beres nih orangnya dan tidak tahu diri. Dalam agama Islam, anak angkat tidak berhak dapat harta warisan. Oh, memang beritanya si anak angkatnya ini baru mau menikah lagi untuk yang keempat kalinya. Gila ya, udah janda 3 kali, mau keempat kali dia menikah, jadi ibunya kurang setuju. Terus ada, menurut beritanya ya, ada pemaksaan sedikit supaya harta warisannya di atas namakan dia. Terjadilah tragedi ini. Oke, kita baca lagi komentar berikutnya. Oke, dari Mama GMM. Hibah bisa dibatalkan apabila penerima hibah melakukan tindakan pelanggaran hukum dan kemanusiaan kepada si pemberi hibah. Semoga ada yang membantu si ibu ya. Waduh, doa yang baik sekali dari Mama GMM. Semoga ada yang tergerak untuk membantu si ibu. Walaupun dari videonya tadi kita lihat ya, begitu banyak orang yang menonton, tapi tak ada satupun yang membantu si ibu. Oke, kita baca lagi komentar lanjutan yang lain. Oke, kali ini komentarnya berasal dari Niza Flow. Mbaknya udah ditandain dan didoain orang se-Indonesia. Semoga lekas tobat ya Mbak, mumpung katanya. Jadi banyak yang udah tahu ya siapa yang mana anak angkatnya itu, yaitu si mbak-mbak yang lumayan cantik lah, yang pakai masker tadi. Jadi cepatlah bertobat Mbak, sudah ditandain orang se-Indonesia katanya. Agak-agak sok tahu sih ya. Oke, kita baca lagi komentar dari Ikhwan Nur Kiara Sif. Nah, kurang lebih kayak ginilah Zionis ke Palestina. Nggak tahu diri kan? Goblok. Emang kalau masih ada saja yang dukung. Ini lari-larinya ke Palestina sama Israel. Nggak nyambung ya, tapi nggak apa-apa, kita bacakan juga, lucu juga. Katanya, beginilah keadaannya Israel kepada Palestina. Oke, itu tergantung persepsi Anda yang menilai nanti. Tapi komentar ini kita hargai, lucu aja gitu. Ini rumah tangga, masalah warisan, masalah pengusiran orang tua, kok dibawa-bawa ke antara Israel dan Palestina. Oke, lanjut lagi. Oke, komentar kali ini berasal dari Anissa Rahmi. Astagfirullah. Seharusnya ibunya beruntung karena masih punya orang tua, walaupun bukan orang tua kandung. Sedangkan di luaran sana masih banyak banget orang yang pengen punya orang tua tapi terhalang oleh takdir. Wow. Jadi maksudnya ini, si anak angkat ini harusnya bersyukur ya. Masih punya ibu yang membesarkannya, menyayanginya setulus hati, tapi dibalas dengan pengusiran. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi, komentar lagi ya dari... Oke, komentar yang ini berasal dari Alano 10. Tuh, masih bilang sinetron Indonesia nggak masuk akal. Tuh buktinya. Ya guys, jadi memang selama ini orang selalu bilang sinetron Indonesia itu mengada-ngada gitu. Tapi terbukti ini dari cerita nyata, ada ya. Sinetron Indonesia yang kayak gitu. Bukan sinetron, maksudnya kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Oke. Lucu juga ya, nyambung-nyambungnya ke sinetron. Ya udah, kita baca lagi komentar lanjutan. Dari Bunga Hulaisyah. Anak angkat yang jilbab putih, cucu yang dirawat sampai diantar sekolah jalan kaki, nenek nunggu sampai dia pulang, yang baju hitam kuncit 1. Oh, komentar ini hanya mau menunjukkan yang mana sih
anak angkatnya. Jadi udah jelas ya, ditunjukin bahwa anak angkatnya itu yang berjilbab putih, gitu ya, yang kuncit satu katanya. Oke, kita baca lagi komentar dari Hai Maybe, udah jadi anak angkat, durhaka pula, astagfirullah. Manusia memang bisa berubah. Ya, kadang-kadang kita nggak menyangka orang yang kita baik-baikin, apalagi ini ya, dari 2 tahun sudah diasuh, sudah diangkat anak, tahu-tahu sudah besar, perlakuannya malah kebalikannya, bukan berbakti, tapi malah mengusir ibu angkatnya. Oke, lanjut lagi dengan komentar dari Miss Veno Octavia. Mana nih anak angkatnya? Pengen kali ku jambak-jambak. Udah syukur kau dipungut jadi anak. Ih, geram nian kok. Jadi ada yang geram, ada yang marah dengan perlakuan si anak ini terhadap ibu angkatnya, yaitu si nenek Siti Marbiah yang berusia 73 tahun. Ya. Lanjut, komentar dari mana lagi ya? Oke, ini komentar dari Cross Street Amberley. Akibat pas lahir digeber, bukan diazanin. Kocak. Maksud dia itu harusnya anak kecil pas lahir harus diazanin. Ini malah digeber katanya. Jadi anaknya begitu. Ayah-ayah wae lah. Lanjut lagi komentar dari Julfikar Gandhi. Besok Indosiar bikin sinetronnya ini. Anak angkat nggak tahu diri. Lagi-lagi dikaitkan dengan sinetron ya. Tapi bagus juga sih kalau film kisah nyata ini disinetronkan. Supaya orang tahu, bisa mengambil hikmahnya. Ya, oke. Kita baca lagi komentar dari Abimanyu Official. Jadi dia nge-tag Hotman Paris Official. Bang, pencerahannya, apakah anak angkat laknat ini bisa dipenjarakan? Tolong bang, bantu hukum buat nenek ini. Tapi sebenarnya si nenek ini sudah ada kuasa hukum yang mendampingi ya. Cuman si Abimanyu ini minta Hotman Paris Official. Karena Hotman Paris kita tahu biasanya untuk orang susah digratiskan. Gitu ya. Semoga Hotman Paris menonton acara ini. Oke, komentarnya dari Sendera Alexi Svo. Inilah gambaran nyata ketika menolong anjing, tapi malah menggigit setelah ditolong. Ya, emang benar juga ya. Terus semoga secepatnya si anak angkat itu mendapat hidayah. Ya, semoga si anak angkat mendapat hidayah, karena nggak mungkin si anjing mendapat hidayah. Oke. Terlalu banyak komentarnya ya, kita baca komentar terakhir aja nih. Kalau kita ikuti semua banyak banget. Oke, ini komentar yang terakhir ya, dari Panca W1991. Kalau dari ceritanya sih, katanya rumah itu sudah dihibahkan oleh ibu untuk anak angkatnya. Dengan harapan si anak angkat mengurus ibu yang sudah tua. Tapi setelah rumah dihibahkan, bukannya diurus oleh si anak angkat, tapi malah diusir. Wah, tragis ya. Air susu dibalas dengan air tuba. Si anak angkat ini nggak tahu diri banget. Dia tidak tahu, dia lupa bagaimana dia dari kecil umur 2 tahun diasuh oleh si nenek ini, si ibu Siti Marbiah ini ya. Tapi setelah besar, setelah sukses, karena hawa nafsu mungkin ya, mau menikah yang keempat kali, akhirnya rumah yang dihibahkan tidak ada artinya, dia malah usir si ibu angkat ini. Begitu guys ceritanya. Jadi terima kasih untuk kalian sudah men-subscribe channel kami. Ya, luangkan waktumu, nikmati hidupmu, santai. Terima kasih.